Diwariskan pula pemahaman dan pola pikir bahwa bangsa Brodela lah yang melindungi bangsa kecil dari serangan Antalovarga agar tidak dibangsa. Kata orang, hanya pantas untuk mereka dari bangsa kecil, tidak pantas bagi bangsa Brodela yang besar dan kuat. Para Broden memiliki tubuh kebal terhadap cakaran maupun gigitan. Antalovarga terkuat, juga tahan banting meskipun terjatuh dari ketinggian sampai melebihi 200 meter. Satu orang Broden paling lemah mampu menghadapi 5-7 krevel dan mengangkat tubuh krevel seperti orang dewasa mengangkat anak kecil. Kekuatan seperti inilah yang membuat mereka bangga. Meskipun waktu itu banyak, bangsa kecil memiliki kemampuan 40% ke atas dan sanggup mengalahkan mereka, tapi rata-rata tidak mampu mengurus Antalovarga. Para Broden inilah yang memiliki kemampuan bagaikan diturunkan secara genetis untuk menangani binatang-binatang besar hasil rekayasa genetika tersebut. Meskipun badan Broden ini besar, namun mereka memiliki gerakan sangar, gesit, dan lincah. Juga terampil melakukan gerakan-gerakan akrobatik. Bahkan sering sekali mengadakan semacam pertandingan ketangkasan untuk memilih siapa paling lentur, juga siapa yang paling terampil. Bangsa Brodela memiliki pendidikan yang sangat baik, terutama di bidang teknologi dan budaya. Juga mereka memiliki cita rasa seni sangat tinggi. Terbukti bisa dilihat dari semua penataan gedung juga desain taman seperti yang diceritakan sebelumnya. Bangsa raksasa ini bukanlah bangsa pemarah, malah mereka memiliki sifat lembut juga penuh kasih sayang, baik antar sesama bangsanya ataupun dengan bangsa lain yang berbeda jenis. Mereka sangat cinta damai dan selalu mengatasi konflik dengan cara damai pula. Namun apabila diganggu atau diserang, serangan balik mereka benar-benar sangat mengerikan. Semua yang diserang akan hancur lebur, meskipun tanpa senjata atau hanya menggunakan tangan kosong. Namun amukan mereka bagaikan badai besar yang mampu meluluh lantahkan apa saja yang di depan mereka. Apalagi kalau sudah menggunakan senjata khas bangsa Brodela, yaitu semacam gada besar terbuat dari logam keraiman, berisi teknologi penghancur sangat kuat dan juga memiliki teknologi shield atau energi pelindung sangat rapat sehingga sangat sulit ditembus oleh senjata biasa. Para Broden adalah pekerja keras dan paling suka berjalan di bawah terik pancaran matahari, bintang terdekat matahari. Tapi kulit tubuh mereka tidak menjadi hitam karena kebiasaan itu. Malah bagaikan mendapat suplai tenaga untuk menghilangkan rasa lelah sebagai pekerja. Rambut mereka panjang-panjang dengan berbagai model berbeda dari bangsa lain. Ikatan dan pilihan rambut mereka memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, namun sangat jauh untuk dikatakan buruk. Wajah mereka pun tidak ada yang bisa dikatakan buruk. Rata-rata Broden laki-laki memiliki wajah gagah dan juga yang tampan dan gagah, dengan diimbangi Broden wanita cantik-cantik. Bagaikan pencampuran antara bangsa Lemurian Rama atau India, pemimpin mereka memiliki sebuah jurus hebat bernama Untai, yaitu sebuah ilmu untuk memanfaatkan kekuatan dan menyatukannya di dalam menghadapi lawan. Mata Arkitirema yang sangat tajam mencari tempat persembunyian agar tidak menimbulkan kehebohan, dan bisa didapatkan dengan mudah karena tempat itu dikelilingi oleh pilar-pilar besar yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya. Tubuhnya dengan gerakan sangat ringan dan cepat menyelinap ke balik salah satu pilar yang berdiri kokoh terpisah agar jauh dari kerumunan. Lalu secara perlahan dengan menggunakan teknik levitasi, pemuda tersebut melayang ke atas puncak pilar.
Arki Terema sekarang sangat berhati-hati di dalam menggunakan energi. Tidak berani menggunakan standar yang biasa dipakai sebelumnya. Ia hanya menggunakan 1/5 dari teknik penggunaan energi levitasi standar lama. Dan itu pun sudah cukup untuk mengangkat tubuh secara vertikal ke udara dengan kecepatan sesuai harapan. Pemuda itu merasa aman karena semua yang berkumpul tidak ada yang menengadahkan wajahnya. Semua tertunduk dengan khusyuk di dalam pembacaan mantra. Dengan demikian, secara leluasa ia bisa memperhatikan sekelilingnya. Kerumunan bangsa raksasa itu secara terus-menerus membacakan mantra dengan irama yang monoton. Tur Afrila, Tur Aprila, ikutilah kami, ikutilah kami. Trel Fossa, berjalan, berjalan. Pilsa Fotula, Urafila, Trefosu, Fabavia, di jalan menuju cahaya pencipta. Arki Terema mengerti bahwa itu adalah mantra pengantar Broden mati. Berarti ada Broden sekarat yang sedang diupacarakan menuju kematiannya. Matanya tertuju pada sebuah pilar besar namun tidak setinggi pilar lain di tengah kerumunan para Broden. Pilar itu tidak berbentuk silinder seperti pilar yang lain, namun berbentuk persegi 4, membentuk semacam meja persembahan, berwarna putih mengkilap, terbuat dari dranta atau logam keraiman, yang bercampur dengan fosil kayu berumur jutaan tahun, sedangkan pilar lain hanya dibuat bertahap bantuan biasa, namun sangat kokoh. Pengetahuan teknologi Elementartera atau teknologi mencampurkan unsur logam dengan unsur batuan sudah sangat baik pula, sehingga mampu menghasilkan pilar bagus seperti itu. Di atas pilar besar persegi 4 itu terbaring lemah manusia raksasa laki-laki dan terlihat sudah tua namun memiliki badan yang terlihat masih kekar, dengan jenggot terpilin rapih dan menjuntai panjang di atas dada. Tapi dengan rambut putih panjang dibiarkan tergerai menjadi sandaran kepala. Arki Terema memperhatikan secara seksama tubuh raksasa yang tergeletak di atas pilar dranta dari kejauhan, namun matanya menangkap sebuah keanehan pada wajah tua itu. Ada semacam cahaya berwarna kehijauan menutupi mukanya. Keracunan, bisik batin pemuda itu. Pemuda sakti itu melihat dan menganalisa. Apabila tidak segera ditolong, maka kakek raksasa itu akan segera mati dalam beberapa menit lagi. Tanpa berpikir 2 kali, tubuhnya melesat ke arah pilar di mana Broden tua itu terbaring lemah. Lalu setelah tiba dengan cekatan, membuka baju bagian atas tubuh yang tergolek itu dengan cepat dan mudah meskipun terlihat seperti membuka terpal besar karena ukurannya besar dan benar-benar jumbo. Tubuh pemuda itu benar-benar terlihat sangat kecil dibandingkan tubuh yang terbaring tersebut, bagaikan orang dewasa dengan bayi baru lahir. Tetapi semua itu tidak terpikirkan oleh Arki Terema karena semua perhatian tertuju pada bagaimana mengatasi racun yang ada di tubuh raksasa tua itu. Begitu dada kakek itu terbuka, maka energi dipancarkan melalui mata untuk mendeteksi apa yang terjadi di tubuh sasaran pandang. Aliran semacam X-ray atau sinar X mulai memancar dengan cepat melalui mata pemuda itu, menerpa dada berotot tersebut dan menembus sampai terlihat seluruh jaringannya. Dari hasil pantauannya,
melihat detak jantung yang tidak beraturan, dan kerusakan di jaringan sel darah dengan sifat seperti itu. Dan juga ada semacam uap berwarna kehijauan, maka dipastikan itu adalah racun terongga, yaitu semacam bisa atau racun yang dikeluarkan oleh hewan melata seperti ular, namun bisa melentikkan tubuh dan melompat setinggi 5 meter dengan kecepatan tinggi. Sebetulnya hewan ini sangat jinak dan biasa menjadi mainan anak-anak brodela untuk dilombakan daya lompatan mereka. Binatang ini kalau sudah dewasa memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan besar lingkaran perut 10 cm. Kulitnya licin dan sedikit berlendir, tapi tidak berbau amis. Juga sudah dikembangbiakan sedemikian rupa sehingga sudah tidak beracun lagi. Dan itu sudah berjalan selama ribuan tahun. Bahkan sekarang sudah tidak ditemukan lagi terongga beracun. Tapi kenyataan yang dilihat di hadapan Architerema sungguh sangat berbeda. Pemuda itu mengenali racun terongga dari pelajaran di AstraZeneca. Juga bagaimana cara mengatasi keracunan seperti itu. Yang mungkin cara itu sudah tidak dikenal oleh bangsa brodela masa kini. Karena mereka juga sepertinya tidak tahu bahwa leluhur terongga adalah binatang sangat beracun. Ada 2 cara mengatasi racun terongga. Pertama, menggunakan kekuatan untuk mengeluarkan racun, yaitu dengan cara menggetarkan molekul lekar tubuh sehingga racun itu terpisah dari darah. Cara kedua adalah dengan darah dari binatang terongga itu sendiri yang diinfuskan ke dalam darah orang keracunan. Tapi dengan catatan, binatang itu tidak boleh seperti sekarang, sudah kehilangan racun. Harus ratu terongga atau sebutan buat jenis terongga mengandung, bisa terkuat. Apabila menggunakan cara kedua sudah tidak akan ada kesempatan lagi. Akhirnya, Architerema memutuskan untuk menggunakan cara pertama, dengan menggunakan kekuatan menggetarkan molekul lekar tubuh dan memisahkan racun dari darah. Segera tangan kanannya ditempelkan di dada raksasa tua itu. Lalu mulailah dikerahkan sekitar 40% dari energi dan disebarkan melalui pembuluh darah korban. Dengan cepat, energi itu menyebar dalam hitungan detik, lalu mulai menggetarkan molekul lekar tubuh. Raksasa tua itu hanya terdiam pasrah, seperti sudah tidak peduli pada sekeliling. Dia juga sudah tidak ada harapan. Sehingga apapun yang terjadi, terjadilah. Berdasarkan perhitungan, racun akan menguap setelah beberapa menit untuk manusia normal. Tapi untuk bangsa brodela, pemuda itu masih belum bisa menduga, karena referensi yang ia miliki masih berkisar bagi pemiliki badan seukurannya. Namun, karena tingkatan pemuda itu sudah sangat sulit untuk diukur, maka waktu penguapan racun menjadi di luar dugaan. Belum 5 menit atau belasan menit sudah terjadi penguapan racun. Dari 10 pori-pori tubuh broden tua itu keluar semacam uap tipis berwarna kehijauan yang mengeluarkan bau sangat amis dan memuakan. Uap itu sendiri apabila terhirup bisa meracuni tubuh. Dan itu sangat diketahui oleh Architerema. Oleh sebab itu, ia segera menyalurkan sedikit energi ke tangan kiri untuk membentuk pusaran angin yang berfungsi mengumpulkan semua uap beracun itu. 30 detik kemudian, sudah tidak ada lagi uap kehijauan keluar dari pori-pori kakek raksasa itu. Dan semua
sudah tertangkap oleh angin berpusar yang dibuat oleh tangan kiri Architerema. Kemudian, tangan kiri yang tadi membuat pusaran angin untuk menangkap racun, ditambah energinya untuk kemudian mengeluarkan aliran energi panas, agar semua racun menjadi terbakar. Semua tindakan itu dilakukan tanpa sepengetahuan semua Broden yang sedang berkumpul membacakan mantra pengantar kematian. Setelah semua selesai, Architerema lalu berkata, Elevalda, Tula Espomirda Amdaballa, atau sekarang Anda selamat dari bahaya. Elevalda, sekarang Tula Anda Espomirda selamat dari Dabala bahaya. Ucapan pemuda itu pelan dan tenang, namun menembus keriuhan bacaan mantra dari ribuan suara yang disatukan itu, dan langsung menembus kesadaran sang kakek raksasa. Perlahan-lahan, kakek itu membuka mata, lalu mengarahkan pandangan mata pada sosok kecil di samping tubuh raksasanya. Kelopaknya, mata besar penuh keriput itu dikejap-kejapkan seolah-olah ingin melihat lebih tegas. Tapi tidak ada perubahan dari apa yang dilihatnya itu. Selang beberapa saat kemudian, barulah semua kesadaran muncul. Kakek raksasa tua itu merasakan tubuhnya sangat segar dan kuat, bagaikan tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Halsina funua tula, ucap Architerema, yang berarti tariklah atau hisap nafas Anda. Bangsa Brodela memiliki kaidah bahasa yang berbeda dengan Lemuria. Mereka mempunyai gaya bahasa singkat dan jelas, tetapi mudah dimengerti. Berhubung Architerema mengucapkannya menggunakan sedikit energi untuk menggedor alam bawah sadar, maka kakek raksasa tua itu secara otomatis mengikuti apa yang diperintahkannya. Ditariklah napas panjang-panjang, lalu dikeluarkan secara perlahan-lahan. Heranlah dia. Sekarang tidak terasa sesak lagi, bahkan terasa lebih enak dari sebelum keracunan. Broden tua itu mencoba duduk, dan ternyata bisa dilakukan dengan sangat mudah. Tadinya, menggelengkan kepala pun harus dilakukan secara susah payah. Mulailah kegirangan terpancar di wajah tua itu. Lalu pandangannya teralih pada sosok Architerema yang memandang dengan senyum-senyum. Raksasa tua itu bertanya, Kalevi Mura Tula, atau siapakah Anda? Pertanyaan itu ditujukan pada orang yang dihormati karena penggunaan kata Kalevi Mura apabila kepada teman atau sebaya, ataupun yang sederajat biasanya menggunakan kata Kaltura. Mendengar pertanyaan tersebut, Architerema menjawab dengan halus. Ervilanua Architerema Amsofa Ardgruma, atau berarti saya Architerema dari dunia Ardgruma. Broden tua itu terperanjat mendengar jawaban sang pemuda. Sebelumnya, dia menyangka bahwa pemuda tersebut berasal dari planet tetangga, karena planet tempat Broden tinggal memang sering mendapat kunjungan dari bangsa lain yang memiliki ukuran tubuh sama dengan Architerema. Ternyata, manusia kecil yang ada di hadapan itu berasal dari sebuah tempat nan jauh di sana, berjarak ribuan tahun Glabs atau cahaya laser yang telah diperkuat sekian ratus kali lipat sehingga memiliki kecepatan dan daya tembus jauh lebih kuat dari sinar laser biasa.
Teknologi Graal juga dikenal oleh bangsa Brodella dan dijadikan standar ukuran jarak di luar angkasa. Namun dengan ukuran tahun di planet mereka sekarang tinggal, mata sang kakek memandang Architrema dari atas sampai ke bawah dengan penuh selidik, karena masih setengah percaya. Namun, dari pengetahuan yang didapat secara turun-temurun tentang bangsa-bangsa di seluruh jagat, ciri-ciri penduduk Ardgruma, bangsa Lemuria, semua lengkap ada di wujud pemuda yang sekarang berdiri sambil tersenyum di hadapannya. Seron tada Onesea againta, Tula sofa Ardgruma. Kembali kakek raksasa itu bertanya untuk memastikan, yang artinya, maaf, sekali lagi Anda dari Ardgruma? Architrema tidak menjawab, hanya mengangguk sambil melebarkan senyumnya.